berjasa, sangat berjasa sekali malahan. Bahkan petani itu adalah singkatan dari sebuah kata-kata. Petani itu adalah singkatan dari penjaga tatanan negara Indonesia. Yang biasa disebut petani. Petani banyak orang yang salah paham itu adalah kerjaan rendahan, kerjaan jorok, kerjaan kurang enak. Tapi di sini kalian bisa merasakan bahwa jadi petani itu sangat menyenangkan sekali. Maksimal di 2 bulan. Maksimal fermentasi selama 2 bulan. Fermentasi menggunakan Kita menggunakan empat waktu juga. Hari ini saya lagi ada di kebun Sanggar Indah Farm, tepatnya ada di daerah Banjaran. Jadi kita hari ini mau lihat-lihat kebunnya dan review gimana teknis cara penanaman serta sistem yang dipakai di kebun ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa simak dulu yang ini. Seperti biasa hari ini sekitar jam 4 lah, hampir jam 5. Nah ini adalah kebunnya, nanti kita lihat-lihat. Dan ada yang menarik di sini, makanya ikutin terus. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya, guys. Nah ini dari sini tampak depan, sini sudah ada planter bag dan ada yang di grounding depannya. Itu orangnya lagi beres-beres. Nah ini sistemnya dia pakai trellis, ya. Planter bag ukuran 100 liter. Kebanyakan di sini memakai sistem dengan trellis. Oke, kita langsung simak, kita langsung ngobrol dengan selaku pemilik dan pengurus kebunnya. Assalamualaikum Om Miss Yadi, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah hari ini kita akan membahas sedikit tentang sistem yang digunakan oleh Om Miss Yadi, karena Om Miss Yadi ini sangat ahli dalam media tanam. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu metan. Om Miss Yadi, metannya seperti apa kira-kira ini? Karena dengan sistem trellis ini saya lihat kebanyakan ini menggunakan grounding ya Om. Ya, ini saya grounding semua nih. Ini anggur yang ini nih. Ini usia sekarang ini 8 bulan. 8 bulan sudah berbuah pertama ya. Tapi intinya kalau di anggur metan ini paling utama ya, selain kita pemilihan varietas. Jadi prinsip dasar tentu sama juga dengan yang lain. Pertama juga harus poros. Yang paling penting adalah unsur haranya harus terpenuhi. Maka di sini metan saya menggunakan sekam bakar bagusnya, cuman di saya agak sulit saya bikinnya, bisa bilang males juga kadang-kadang ya. Jadi saya pakai sekam mentah, itu dicampur dengan kohe. Itu saya satu-satu sekam dengan kohenya satu-satu, jadi tanpa tanah lagi. Mungkin campur dedaunan lah, dedaunan yang ada di sekitar kita, termasuk ini. Saya juga kasih batang-batang padi ya. Sebagai mulsa alami ya, betul. Mulsa alami gitu ya. Lama-lama jadi tambah unsur hara juga buat pupuk kayak gitu. Nah, penambahan mulsa ini yang menarik karena mulsa potongan bekas padi ini dia akan membuat si tanahnya ini tidak ditumbuhi oleh rumput-rumput liar ya. Betul ya Om? Ya betul. Supaya rumput-rumput liar tidak banyak tumbuh di media tanam. Kalau kita beli mulsa kan ada biaya lagi, karena ini si tempatnya dekat sawah, jadi kita mulsanya pakai mulsa organik. Jadi dalam jangka yang agak panjang, mulsa itu juga bermanfaat juga untuk menambah unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh pohonnya lah gitu. Nah, selain itu yang menarik di sini sistemnya. Ini Anda yang belum tahu ya, bisa mengikuti seperti ini untuk tanam-tanam, karena di saat pandemi ini
banyak waktu luang ya Om Isyadi, betul? Alhamdulillah, karena memang dengan COVID-19 ini jadi kita masih banyak di rumah ya. Walaupun kita ada kegiatan lain, tapi paling tidak dengan anggur jadi kita lebih banyak waktunya. Kebetulan ini menggunakan sistem tralis. Pertama, kenapa saya pilih sistem tralis? Karena memang lahan kita sangat terbatas, sangat kecil sekali. Dengan sistem tralis ini akan memaksimalkan jumlah varian yang bisa kita tanam. Yang kedua, tentu untuk perawatan bisa lebih mudah dibandingkan dengan para-para kan gitu. Ya, apalagi kita kalau yang orang yang kurang tinggi kan pakai para-para harus pakai kursi lagi ya Om, betul. Nah, yang unik di sini Om Isyadi menambahkan satu buah pipa sebesar 4 in ya. Ya, 4 in. Nah, ini tujuannya untuk pemupukan. Jadi nanti pupuknya supaya bisa maksimal ke dalam akar dan tidak menyebar kemana-mana ya. Betul. Tujuannya itu. Nah, selain itu sistem trellis ini bisa menghemat lahan yang tadinya sedikit bisa maksimal, dan buahnya pun lihat. Ini hasil buah tangan Om Isyadi. Nah, ini adalah varian Dubos Keeping. Kalau Anda sudah lihat varietas ini di luar negeri, ini buahnya sama besarnya. Dan ini pun belum matang. Kalau Anda pernah lihat di luar negeri itu dia buahnya besar-besar. Nah, ini sama nih. Dengan jempol saya ini Duboskinya compare. Lihat. Cakep sekali dari dompolan. Padahal ini menggunakan dari tunas air ya pembuahannya, tidak melalui pangkas dari bawah ya atau potong bud. Ini dari tunas tersier. Dan Anda lihat ini batangnya luar biasa, dan batangnya cukup besar. Ini batang tersier. Lihat, kita lihat cabang dari sekundernya ini dengan jempol compare, dan ini adalah batang tersiernya. Dia sudah coklat, ke atasnya masih muda. Yang besar ini masih muda, belum coklat. Ini daunnya besar. Oke, nanti kita bahas lagi lebih dalam tentang Dubos Keepingnya. Sementara kita ngobrol dan bincang-bincang dulu dengan Om Isyadi. Oke Om Isyadi, selain keunggulan trellis ini mudah untuk perawatan, tapi ada nilai tersendiri untuk dipandang ya Om, karena cantik sekali. Ini lihat, dengan trellis ini cantik. Dia sistemnya cukup mudah diatur. Kalau di saya itu menggunakan bambu ya, tidak ditereliskan karena lahannya juga memaksimalkan lah. Ini pun lagi berbunga. Dari sini kita lihat. Sangat bagus. Jadi kalau dilihat ini ke samping lebih enak dipandang. Kalau para-para, kalau kita tinggi ya susah juga untuk perawatannya. Semprot-semprot itu harus kena muka biasanya. Kalau nggak pakai masker bisa kehirup, bahaya juga. Ya, cari amannya untuk Anda enaknya guys. Om Isyadi, untuk selanjutnya kita bahas tentang usia tanam dari penanam pertama. Ini rata-rata usianya berapa tahun Om? Ini memang paling lama nih yang 8 bulan ya untuk DP. Yang selainnya termasuk yang ini nih baru 6 bulan ini. Kita masih pembentukan tersier. Ini 6 bulan. Ini 6 bulan sudah mengeluarkan jenis apa ya? Jenis galahat. Ini galahat, galahat. Baru 6 bulan. Dan yang menarik lagi, sekali lagi di sini, ini yang sangat saya lihatnya itu wow gitu. Wow. 8 bulan Dubos Keeping. Di saya bahkan belum punya Dubos Keeping, tapi di sini 8 bulan sudah bisa berbuah dengan besar. Kalau Anda pernah lihat DP nih, kebanyakan ini nggak segede gini. Ini belum matang. Rata-rata 8 bulan ya. Ada yang 1 tahun Om.
1 tahun saya punya Maihat sebelah sana. Maihat ya. Maihat. Kita ke sana. Ini sudah 1 tahun ya. Cuman belum ada tanda-tanda dia mau berbuah. Om Syadi sebelah sini, saya sebelah sini. Nah ini kita lihat 1 tahun Maihat. Nah Maihat ini memang tergolong lumayan bandel untuk dibuahkan. Pengalaman merawat Maihat gimana Om? Ini Maihat ini luar biasa memang ini, karena memang termasuk anggur pertama saya ya untuk grafting. Ini saya dulu dapat dari Om Ipul Warwer ini. Dari Om Ipul. Entresnya. Nah ini saya sambung dengan Bella. Ini saya sudah pangkas sudah 3 kali nih. Tapi belum ada tanda-tanda Belum PHP ada. ataupun PHP saja belum nampak ya untuk PHP aja. Ini sudah pemangkasan ketiga. Cuman kayaknya mau kita rubah dulu sistemnya nih, termasuk juga pemupukannya dan sistem pemangkasannya nanti seperti apa. Rencana saya ingin long nanti ya. long Mungkin, spur ya Om? Ya mungkin di atas 12 lah ya. Nah ini cabangnya menggunakan Isabella yang pertama Om Syadi ditanam. Ini Isabella dulu, rata-rata kita itu menanam Isabella dulu yang sempat viral dan banyak di penjual bibit tanaman itu adalah Isabella. Ini kita lihat Isabella cukup lumayan batangnya, ini udah dikulitin. Bagusnya itu kalau kita merawat cabang itu contohnya seperti ini, kita lepas kulit-kulit tua yang banyak di batang pohon karena itu akan mengundang atau bisa menyembunyikan kutu perisai di dalam kulitnya. Nah makanya kita harus buang. Oke lanjut ke sebelah sini yang panjang ini apa Om? Ini anggur Bogema ini. Oh Bogema ya. Kalau DP tadi itu tunas air, saya ini gunakan dari Matabat ini. Nah ini Bogema menggunakan Matabat. Oke kita lanjut ke belakang untuk rahasia metan dari Om Syadi ini. Ikutin terus guys. Oke sekarang kita sudah ada di kebun. Ini kebunnya ya, cocok banget untuk ambil ngopi, rokok ataupun cemilan. Lihat kebun yang indah itu adalah suatu keberkahan ya. Makanya petani itu sangat berjasa sekali dalam menanam ya, atau menanam untuk ketahanan pangan kita, karena petani itu adalah orang yang berjasa, sangat berjasa sekali. Malahan petani itu adalah singkatan dari penjaga tatanan negara Indonesia, yang biasa disebut petani. Petani banyak orang yang salah paham itu adalah kerjaan rendahan, kerjaan jorok, kerjaan kurang enak. Tapi di sini kalian bisa merasakan bahwa jadi petani itu bisa sangat menyenangkan sekali. Oke, kita lanjut. Nih di sini ada banyak nih yang di sana, singkong, ada bayam, belakangnya sawah. Ini kita lihat metannya. Ini adalah rahasia besar dari Om Syadi selaku penguji coba metan terbaik yang selama ini diaplikasikan ya Om. Ya, ini bukan rahasia, ini rahasia para petani sebenarnya. Nah, ini rahasia para petani. Ini dia metan yang kita gunakan. Ini media tanam sudah saya gunakan maksimal di 2 bulan. Maksimal kita sudah matang ya? Fermentasi selama 2 bulan. Fermentasi menggunakan M4 Om? Ya, ini M4 kita ya, menggunakan M4 sama mulase juga waktu pengadukan awal ya. Ini campurannya adalah sekam mentah, ada sedikit sekam bakar, dan kohe. Sekam bakar, sekam mentah, dan kohe juga ya? Ya. Ini kohe domba, biasanya campur kohe apa lagi Om? Hanya kohe domba aja. Kohe domba aja ya. Bersama ada sedikit. Karena di sini ada di sawah-sawah, jadi ada jerami-jerami juga masuk ya. Nah, sebagian. Ini metannya kalau kita pegang ini panas. Masih panas. Masih panas. Tandanya ini masih aktif untuk melakukan fermentasi ya. Tapi ini sudah matang dan sudah 2 bulan ya Om. Sudah 2 bulan. Ini sangat bagus sekali untuk media tanam anggur.
apapun tanaman ya, mau kalian tanam durian, mau tanam alpukat, ini bagus sekali untuk tambulapot. Apalagi ini ada campuran arang juga. Ya, salah Arang satu tumbuk. arang kayu ya. Arang kayu. Ini juga untuk meminimalisir nanti itu pohon yang kita tanam itu nggak OD. Nah, Jadi betul. salah satu untuk menghindari supaya tidak OD, saya juga campur arang kayu. Arang kayu ya. Ya. Arang kayu ditumbuk. Kalau kalian sulit cari arang ya pakai sekam bakar. Kalau nggak pergi ke Kang Sate apa Kang Surabi, biasanya banyak yang pakai arang. Ini sangat bagus sekali. Poros. Bahkan ini tanpa campuran tanah lagi juga udah pasti jadi tanah lagi nanti. Ya, kenapa tidak dicampur tanah? Ini kan kohe domba ini lama-lama juga dia akan menjadi tanah, termasuk juga dedaunan atau pohon padi ini juga akan menjadi tanah kan. Jadi kita penuhi dulu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanamannya, kita penuhilah di sini dari kohe ini. Yang pasti porosnya harus kita pastikan. Jadi satu-satu itu antara sekam bakar atau sekam mentah dengan kohenya satu-satu. Perbandingannya Ya. seperti itu kurang lebih. Jadi kalau ada lahan nganggur, maksimalkan dengan bisa membuat metan seperti ini, ditambah dengan bahan yang ada, tidak perlu susah. Ini bisa jadi suatu metan yang super ya Om. Oke, kita tutup lagi. Tujuan diberi terpal ini selain mencegah air langsung masuk ke dalam fermentasi ini, adalah supaya fermentasinya tidak terkena matahari langsung, Bisa lebih cepat ya. bisa lebih cepat. Kalau kena hujan nanti habis nutrisinya guys kalau nggak ditutup. Ini ada cabe, cengek ini subur nih dekat metan yang difermentasi. Ini pun sama nih. Nah, ini varietas cengek, varietas anggur banana. Ini di sebelahnya, ini sistem tralis pakai kawat galvanis. Jadi bawahnya dicor pakai tiang besi. Ini tiangnya tinggi sekali, setinggi cintaku padamu. Ini pun banyak yang 1 metan, ini 2 tanaman. Jadi kiri kanan ini berdampingan ya, tumpang sari tapi masih satu sama anggur, tidak satu ini. Nah, yang spesial di sini ada banana. Banana ini pertumbuhannya cepat, batangnya sudah besar sekali, 2 kali lipat dari jempol. Sebelah sana panjang. Banana ini lagi pembuahan untuk pembuahan pertama Om ya. Ya, ini banana pembuahan pertama lah. Pembuahan Karena pertama. ini usianya masih sangat muda ini. Usianya baru 6 bulan. Banana 6 bulan 6 grounding ya ini, karena Ya, dengan blender bag pasti akan berbeda ya kecepatan pertumbuhannya. Banana ketika di grounding itu dia batangnya sangat super dengan menggunakan metan yang omis jadi fermentasi dulu ya. Dia bisa sebesar ini dalam jangka waktu 6 bulan. Ini batang tersiernya kita lihat. Dia besar-besar sekali. Daunnya ini agak sedikit kena jamur tapi udah baru sembuh, disemprot Habis disemprot. fungisida. Ini karena telat nyemprot jadi ada yang kena jamur. Tapi banana ini bagus, dia pakai long spur ya untuk pembuahannya. Insya Allah nanti bakal berbuah. Insya Allah. Tunggu di 2 minggu lagi nih baru 2 keluar. minggu depan lah. Ini pun, tapi yang paling besar ini adalah banana, karena banana itu dia unggul di pertumbuhan. Nah, ini selanjutnya batang normal ya. Ini normal di 6 bulan juga Om ini. Sama, ini semua sama 6 Semua bulan. sama 6 bulan sebelah sini. Hanya memang banana beda. Karena Banana dia lebih apa ya? Padahal vigor satu ya? lubang vigornya mantap Luar ya. biasa. Yang lain masih standar, dia 2 kali lipat besarnya. Nah, nanti kita tinggal lihat apakah
kalian akan terkejut melihat buah banana akan sama seperti dubos keeping besarnya guys. Nah ini pun sama, banyak menggunakan mulsa alami. Ini karena kebetulan ada ayam juga, jadi saya kasih ini supaya nggak dikorek-korek ayam ini. Selain dari mulsa itu saya tutupin untuk karena terbuka lahannya. Ya, ini lahan terbuka, jadi binatang itu bisa masuk ke sini. Mau ayam kampus, ayam kontrakan masuk sini semua. Sangat vigor. Nah, ini pentingnya media tanam adalah untuk kelangsungan dari pertumbuhan tanaman tersebut. Ini bahkan banana pun ada yang lagi berbuah. Lihat sebelah sini guys. Ini banana lagi berbuah. Mantap sekali. Banana. Asli banana. Ini sama pakai pipa juga. Ya. Untuk ini daun. on root ya. Nah ini ada yang on root. Ini on root ini. On root. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa on root kurang bagus, ternyata on root saya kira lebih bagus ya. Di samping dia tidak merubah perubahan dari varietas yang kita tanam, ini juga bisa maksimal dari on root. Yang penting sebenarnya media tanamnya ya kita maksimalin ya. Ya sekitar kita fermentasi 2 bulan, lebih lama lebih bagus. Nah on root pun sebenarnya nggak jelek. Yang penting itu kita media tanam maksimal dan jangan kena banjir yang penting. Kalau kena banjir ya kita harus was-was juga karena bisa terjadi pembusukan akar. Memang tidak semuanya busuk tapi ada yang busuk. Nah ini on root dari bawah. Nih kalian nggak percaya, ini on root ke atas ini udah jadi ya cabangnya. Yeah. Sebenarnya ini tinggal nunggu serempak. Single cordon ini, jadi dia tumbuh kita langsung belokkan, kita tumbuhkan. Kebetulan ini dari tunas air. Nah ini hasil dari tunas air. Tunas air. Memang nggak semuanya serempak karena mengambil dari tunas air biasanya akan tinggi sebelah. Tapi nanti kita akan batasi ya Om. Ya. Biasanya kita batasi di atas untuk memaksimalkan yang di bawah supaya dia lebih bisa menyamakan tingginya ya. Lebih serempak. Lebih serempak. Ini tinggal nunggu 2 bulan atau 3 bulan lagi mungkin ya Om. Insya Allah kita coba buahkan juga ini. Wah mantap sekali. Karena dengan anggur ini kita bisa memaksimalkan ketahanan pangan di Indonesia, tidak perlu impor lagi anggur, bisa tanam di rumah, apalagi kalau tiap orang nanam itu senang sekali rasanya, bisa merasakan buah anggur yang manis yang terkenal sangat mahal ketika di pasaran. Apalagi yang banyak beredar itu Red Globe Cina itu banyak sekali produksinya, luar biasa. Walaupun Cina itu murah tapi buahnya itu kurang berkualitas. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan penjarangan dan hanya mengejar produktivitas buah supaya banyak, sehingga ketika matang itu dia dompolannya itu tidak sama ya kematangannya. Oke, mungkin itu pembahasan dari kebunnya Sanggarina Farm Om Misyadi. Semoga bermanfaat karena metan itu adalah kunci dari keberhasilan kita menanam. Semoga Anda terhibur. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.